Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. نوينا قراءة هذا الكتاب كما نوى رجالنا وشيوخنا الصالحون خصوصا باهي هاشم الأشعري وجميع علمائنا خصوصا أستاذ عبد الله بن عبد المجيد مشايخه وجميع حبايبنا. أسأل الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعلى ما نواه نوينا وعلى ما عزموا وعزمنا وعلى ما قصدوا قصدنا وخصوصا إلى روح صاحب الكتاب الشيخ محمد عمر نووي الجاوي وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. ولا الضالين آمين. بسم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bisa berkumpul kembali di dalam kajian ilmu di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali mengkaji kitab tentang adab, tentang akhlak, tentang nasihat-nasihat yang dihimpun oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Jawi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya, memberikan kita hidayahnya serta inayahnya, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Melanjutkan daripada pembahasan kemarin, ya, kita masuk dalam bab nasihat-nasihat atau riwayat-riwayat yang mengandung nasihat dua hal, ya. Sampai ke dalam teks wa khaslatani la syai'a akhbath. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'una bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Ila an qala wa khaslatani la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma asyirku billahi wad-dhurru lil muslimin fi abdanihim wa aw amwalihim. فإن جميع أوامر الله تعالى ترجع إلى خصلتين: التعظيم لله تعالى والشفقة لخلقه، كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة البقرة 43، وقوله تعالى أشكر لي ولوالديك لقمان 14. بسم الله. وخصلتان لا شيء أخبث. Dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dua hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah kecuali dua hal tersebut. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas dua hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang paling dibenci, yang dimurkai kecuali dua hal ini. Lantas apa itu wa khaslatani, dan dua sifat la syai'a akhbathu, tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minhuma, dari dua hal ini apa? Asyirku billah. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini adalah hasil daripada tipu daya syaitan. Tujuan utama daripada syaitan adalah bagi manusia adalah ingin menjauhkan manusia dari Tuhannya, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat manusia menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dikatakan iblis abu syayatin, iblis adalah bapaknya syaitan, ya. Karena sebab dia tidak terima diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, sebab sombongnya dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka dia dikatakan ar-rajim, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim yang terusir, al-matrud
ya. Ini wazan, kalau di sharaf itu wazan fa'il, ya. Wazan fa'il bermakna maf'ul. Ya, rajim maknanya marjum, yang terlempar, yang terbuang, terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau ar-rajim bermakna fa'il. Fa'il bermakna fa'il, atau orang yang membisiki atau memberikan was-was kepada manusia. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Murid karangan Imam Syekh Bajuri, syarah Jawharut Tauhid dalam ilmu akidah, dikatakan seperti itu. Dikatakan apa dinamakan rajim? Karena diusir dari Allah, atau karena tugasnya dia memberikan was-was, memberikan bisikan, ya. Nah, seseorang kalau sudah terpengaruh oleh bisikan syaitan, maka nafsunya akan kena. Nah, kalau nafsu sudah kena, maka segala perbuatannya akan mengikuti nafsunya itu, ya. Maka dikatakan nafsu al-ammarah bisu, ya. Macam-macam nafsu ini ada banyak. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah, ya. Adapun nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang mengajak ke dalam amalan yang buruk, ya. Hawa nafsu yang mengajak ke dalam amalan yang buruk itu lebih berat kita menanggungnya daripada bisikan 70 syaitan. Daripada bisikan 70 syaitan. Kenapa? Karena syaitan hanya membisiki saja. Tapi kalau nafsu kita bisa menahan bisikan syaitan tersebut, kita tidak akan melakukan hal yang dibisiki oleh syaitan. Tapi kalau nafsu kita sudah terpengaruh oleh bisikan syaitan, maka nafsu kita lebih bahaya daripada bisikan 70 syaitan. Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid beliau mengatakan, beliau menyebutkan sebuah syair yang mana akhir dari syair tersebut adalah fan nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Nafsu itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Ini yang menyebabkan orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dalam kajian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dijelaskan tidak ada, entah saya kurang baca, wallahu alam. Itu saya selama belajar, selama saya membaca buku, belum pernah mendengar ada syirik khafi, syirik jali, ya. Pembagian macam syirik-syirik yang begitu banyak itu saya belum pernah menemukan, ya. Jadi pembahasan di sini syirik ya apapun hal yang mampu menyebabkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sebelah berpandangan banyak sekali amalan Nahdlatul Ulama, amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu melakukan hal-hal yang syirik, ya. Ziarah kubur dianggap syirik, ya. Padahal kita tidak menyembah kuburan, akan tetapi kita bertawasul. Namanya tawasul itu menjadikan wasilah, menjadikan perantara, ya. Karena kita tahu kalau kita langsung doa sama Allah Subhanahu wa taala, siapalah kita? Ya, kita hamba yang banyak dosa, kita begitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta pertolongan wali-walinya Allah agar menyampaikan doa kita, agar cepat terkabul. Sebagaimana kalau kita mengurus sesuatu dalam perkantoran, kalau kita ada orang dalam, ya, kita ada orang dalam yang bisa membantu kita, maka kita akan minta tolong orang dalam biar lebih santai, biar lebih cepat daripada kita mengurus sendiri, ya. Seperti juga itu tawasul. Kita tidak memohon kepada yang tidak menyembah atau mohon kepada yang dikubur. Kita mohon tetap kepada Allah, tapi menjadikan yang dikubur adalah wasilah. Ya, mana makna syiriknya di sini, ya. Bahkan dikatakan yang pertama kali melakukan tawasul, ya, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, beliau percaya terhadap ucapan orang yang sudah wafat, ya, sebagaimana dalam kisah Isra Mi'raj, ya. Dalam kisah Isra Mi'raj, awal sholat adalah 50 waktu, ya. Tapi Rasulullah SAW diberikan saran oleh Nabi Musa untuk minta takhfif, untuk minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasulullah mendengarkan isyarat atau saran Nabi Musa, akhirnya diringankan hingga 5 waktu,
Ya, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini Rasulullah mendengarkan arahan dari Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa ceritanya sudah wafat. Berarti ini yang dinamakan tawasul, masih bisa dipercaya. Ya. Jadi asyirku billah, syirik pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang paling dibenci oleh Allah, yang pertama. Dan kedua, wadurrul lil muslimin. Wadurrul lil muslimin, dan membuat hal yang mengakibatkan madarat kepada orang muslimin. Maka dikatakan dalam salah satu kaidah qawaid fiqhiyah, kaidah fikih yang nomor 15 kalau tidak salah, kaidah la darara wa la dirar. Ya. La darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Maka dalam hadis lain juga Rasulullah SAW sabda, la yu'minu ahadukum la yu'minu, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai tetangganya merasa dia aman terhadap atau dari gangguanmu. Ya. Kalau ada tetangga kita merasa tidak aman kalau tinggal bersampingan dengan kita, maka kita telah melakukan sebuah gangguan, dan itu menunjukkan iman kita sedang tidak sempurna. Jadi dikatakan fi abdanihim, baik itu di badan-badan mereka, tidak boleh mengganggu dalam fisik, ya. Apa istilahnya, body shaming, ya. Au amwalihim, atau harta mereka, merendahkan dalam harta mereka. Fa inna jami'a awamirillah ta'ala, karena sesungguhnya segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tarji'u, kembali ila khaslatain, kembali ke dua perkara. Perintah Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungnya kembali kepada dua perkara, kepada dua hal. Apa itu? Yang pertama at-ta'zimi lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk salat, itu adalah ta'zim lillah, mengagungkan kepada Allah. Kita diperintahkan untuk puasa, ta'zim lillah, mengagungkan Allah. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, itu senantiasa ta'zim lillah. Ya. Wasyafaqati li khalqih. Ya. Dan lemah lembut untuk makhluknya Allah. Perintahnya Allah mengandung lemah lembut untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz, kalau memang perintahnya Allah lemah lembut, kenapa dalam syariat Islam, kalau kita mengaji fikih, ya, dalam syariat Islam ada yang dinamakan qisas. Ya, ada yang dinamakan qisas. Allah memerintahkan untuk mengqisas. Ya. Baik itu misal dirajam, ya, atau dipotong tangan untuk yang mencuri dengan batas tertentu. Ini adalah sebuah kekerasan, Ustaz. Ya. Kekerasan, syafaqahnya, lemah lembutnya di mana? Begini, ya, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatu ya ulil absar. Mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, bukan ulil absar, ulil albab, la'allakum tattaqun. Di dalam kisos ada kehidupan. Bagaimana maksudnya? Coba kita bayangkan. Kalau memang kisos dipraktekkan, orang akan mencuri, akan berpikir dua kali. Ya, kenapa? Kalau dia mencuri dengan batasan yang banyak, dia akan dipotong tangannya. Ya. Atau orang begal, ya, begal, qati'ut thariq kalau dalam fikih istilahnya, orang begal. Orang begal itu hukumannya berat dalam syariat Islam. Kalau misalnya dipraktekkan, ya, maka tidak ada pembegal. Disitulah dikatakan hayatun, kehidupan. Nah, inilah syafaqah. Ya, jadi semua perintah daripada Allah Subhanahu wa taala mengandung at-ta'zim lillah, pengagungan kepada Allah, wa syafaqah li khalqih, dan lemah lembut syafaqah li khalqih untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun di zaman sekarang menggunakan cara yang lain, dengan denda, dengan penjara, ya, kurungan. Bahkan di pondok pun beberapa pondok sudah tidak menerapkan penjalin, ya, tidak menerapkan cambukan, tapi diganti dengan sistem poin, ya. Itu pembahasan kontemporer, bukan
ranah kita untuk bukan saatnya kita untuk membahas tentang itu. Yang di sini pengen ditunjukkan intinya adalah bahwasanya perintahnya Allah mengandung ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah. Coba perhatikan. Aqimus shalah, perintah ya untuk ta'zim lillah, untuk mengagungkan Allah, dirikanlah salat ya. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ini syafaqah li khalqi, berbuat baik kepada makhluknya Allah ya. Dan wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ushkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wali walidayka, dan kedua orang tuamu, Allah dan makhluk. Ruwiya an Uwais annahu qala marartu fi ba'dhi siyahati birahib faqultu ya rahib ma awwalu darajatin yarqaha al-murid qala raddul madhalim wa khifatul dhahr min at-tabi'at fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalun wa 'alayhi tabi'atun aw madlamatun. Ruwiya an Uwais anhu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni, di antara afdhalut tabi'in, paling afdhalnya tabi'in. Beliau mengatakan, marartu fi ba'dhi siyahati, suatu ketika saya pergi dalam satu perjalanan saya bertemu ya, berpapasan dengan rahib. Rahib ini pendeta atau orang ahli ibadah di zaman itu ya. Faqultu ya rahib, saya mengatakan, wahai rahib, ma'awal darajatin yarqahal murid, apa derajat atau tingkatan pertama yang bisa ditempuh oleh seorang murid, seorang yang mengharapkan ridho Tuhannya, seorang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala, dijawab oleh rahib, yang pertama raddul madzalim. Raddul madzalim, mengembalikan al-madzalim, harta-harta yang bukan miliknya. Wa khifatul dhahr minat tabi'at, dan menuntaskan tanggungannya. Fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalun, karena amalan seorang hamba tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'alaihi tabi'ah, kalau dia masih punya tanggungan, au madlamah, atau dia masih punya kezaliman ya. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Semoga memberikan kita manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada salah, itu murni dari saya, dan yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.